Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sekakinasi dengan NIM 18010850022. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ya baik, berikut rencana pelaksanaan pembelajaran daring yang sudah saya buat. Di sini ada nama sekolah, yaitu SMA Pembina 1 Bogor, mata pelajarannya ekonomi, kelas atau semester, kelasnya itu kelas 11 dan semester 2. Alokasi waktunya selama 2 kali 45 menit. Kompetensi dasar yang digunakan adalah 3.3 dan 4.3. Materi pokok yaitu konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Selanjutnya, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu siswa dapat menjelaskan pengertian dan manfaat perdagangan internasional. Yang kedua, menjelaskan kebijakan perdagangan internasional. Yang ketiga itu siswa dapat menganalisis peran pemerintah dalam kebijakan perdagangan internasional. Yang keempat itu ada siswa menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat perdagangan internasional. Yang kelima itu siswa dapat mendeskripsikan pengaruh perdagangan internasional bagi masyarakat. Kemudian masuk ke media. Media yang digunakan ini menggunakan WhatsApp, Google Classroom, Zoom, atau Google Meet. Dilanjutkan oleh PowerPoint dan video animasi. Selanjutnya ada alat atau bahan berupa buku guru dan siswa, ada laptop, handphone, dan lain-lain. Selanjutnya ada sumber belajar yang digunakan itu ada dari buku guru dan siswa, modul, bahan ajar, internet, dan sumber lain yang relevan. Selanjutnya masuk ke poin kedua yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan. Nah, di sini guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran, memeriksa kehadiran peserta didik melalui via Zoom yang akan diikuti oleh peserta didik. Yang kedua itu, guru menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh, seperti tujuan dan manfaat dengan mempelajari materi yang akan disampaikan. Kemudian itu ada nomor 3, mengaitkan materi pembelajaran sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat kembali, kemudian dilanjutkan dengan menghubungkan materi selanjutnya. Saat itu ada menjelaskan hal-hal yang dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Poin ke B itu ada kegiatan inti. Yang pertama itu ada peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Guru ini memberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi, konsep, dan kebijakan perdagangan internasional. Yang kedua ini ada guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami berkaitan dengan materi, konsep, dan kebijakan perdagangan internasional. Yang ketiga, peserta didik diberi kesempatan untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, dan saling bertukar informasi mengenai konsep dan kebijakan perdagangan internasional ini. Yang keempat, peserta didik ini mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang akan dipresentasikan dengan kelompok lainnya, bisa mengemukakan pendapat lalu ditanggapi oleh kelompok lain menggunakan metode tanya jawab bersama kelompok peserta didik lainnya. Selanjutnya itu ada guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang dipelajari terkait materi, konsep, dan kebijakan perdagangan internasional. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk bertanya kembali apa saja yang belum dipahami. Lalu
Guru ini memberikan kuis atau soal mengenai materi tersebut sebagai penilaian akhir. Masuk ke poin C itu ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini, peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Yang kedua ini, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dengan memberikan tugas individu kepada peserta didik dan berdoa selesai belajar. Selanjutnya ini ada poin D, yaitu penilaian. Nah, penilaian ini dalam materi ini dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan guru, yaitu melalui pengamatan sikap, tes pengetahuan berupa tes tertulis yang akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, dan presentasi sebagai unjuk kerja atau hasil karya atau proyek dengan rubrik penilaian sebagai nilai keterampilan. Selanjutnya diketahui oleh Kepala Sekolah SMA Pembina 1 Bogor. Lalu di sini ada guru mata pelajaran. Saya akan membahas tentang lesson plan atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini saya masih menggunakan materi tentang konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Dalam lesson plan ini terdiri dari 4 hal, yaitu objektif, subject matter, prosedur, dan evaluation. Yang pertama ini ada objektif, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, explain the meaning and benefits of international trade, atau menjelaskan pengertian dan manfaat dari perdagangan internasional. Yang kedua, explain international trade policy, atau menjelaskan kebijakan perdagangan internasional. Yang ketiga, analyzing the role of government in international trade policy, atau menganalisis peran pemerintah dalam kebijakan perdagangan internasional. Yang keempat, explain the driving and constraining factor of international trade, atau menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat perdagangan internasional. Yang kelima ada describe the impact of international trade on society, yaitu mendeskripsikan pengaruh perdagangan internasional bagi masyarakat. Selanjutnya yang kedua ini ada subject matter atau mata pelajaran. Topiknya ada international trade concept and policies, atau konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Referensinya dari buku Ekonomi kelas 11 dari Herian Firmansyah dan Diana Nurdiansyah, halaman 121 sampai 135. Selanjutnya ada instructional materials atau sumber lainnya berasal dari buku dan presentasi PowerPoint. Yang ketiga ini ada prosedur atau langkah-langkah pembelajaran. Poin A, preliminary activities yang berisi greeting atau pembuka, salam pembuka. Yang kedua ini ada checking of attendance atau pengecekan kehadiran peserta didik. Yang poin B, motivation. Motivation ini berguna untuk memberi motivasi kepada peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Selain itu, dapat mengetahui sudah sejauh mana kesiapan peserta didik dalam menerima pembelajaran. Biasanya, guru memberikan motivasi dan bimbingan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menulis ulang. Guru juga memberikan tontonan atau video yang menarik terkait dengan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya ada C, lesson proper atau pelajaran yang tepat. Poin A ini ada analisis atau diskusi. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum pernah diketahui terkait materi, konsep, dan kebijakan perdagangan internasional. Selanjutnya, peserta didik ini diberikan kesempatan untuk berdiskusi, mengumpulkan informasi, mempresentasikan, dan bertukar informasi tentang konsep dan kebijakan perdagangan internasional.
Selanjutnya di poin B ada abstraction. Abstraction ini membantu guru dalam memfokuskan hal-hal penting dari materi yang akan disampaikan. Selanjutnya ada application. Application ini bertujuan agar peserta didik dapat menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan kebijakan perdagangan internasional, mulai dari tujuan, kebijakan, manfaat, peran pemerintah, faktor penghambat, dan pengaruh kebijakan perdagangan internasional terhadap masyarakat. Nah, dalam langkah-langkah pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat menambah ilmu yang banyak serta meningkatkan kegiatan literasi siswa, dapat berpikir secara logika, berkolaborasi sesama peserta didik atau kelompok peserta didik, berkomunikasi antara guru dan siswa, dan berpikir secara kreatif, mandiri, dan inovatif. Selanjutnya di poin 4 ini ada evaluation. Evaluation ini bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh mana pemahaman siswa dalam memahami materi yang sudah diajarkan oleh guru. Di sini guru memberikan 5 soal yang akan dikerjakan secara kelompok dan akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Sekian video penjelasan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran dan lesson plan di video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.